Nah, coba perhatikan. Hidrogen yang di tengah, saya kasih bunderan ini ya. Nah, ada dua toh. Nah, hidrogen ini kan terikat oleh karbon ini ya. Karbon ini punya tetangga yang sama, ke kiri karbon CH3, ke kanan karbon CH3. Berarti dua atom H ini jenisnya sama. Karena karbon ini mengikat langsung dua karbon yang lain, karbon sekunder, dan hidrogennya juga disebut hidrogen sekunder. Yang di sampingnya, kiri dan kanan, kan ada 3. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Terikat oleh karbon yang sama. Karbon ini mengikat CH2, karbon ini mengikat CH2. Berarti hidrogen yang ini ada 6 itu sama jenisnya. Nah, hidrogen yang ini disebut hidrogen primer. Karena apa? Karena terikat karbon yang mengikat langsung satu karbon. Jadi karbonnya disebut karbon primer, hidrogennya juga disebut hidrogen primer. Nah, hidrogen primer, H primer, jumlahnya ada 6. H sekunder ada 2. Kalau hukum probabilitas berlaku, maka klor ini akan rebutan menggantikan H yang sekunder itu kan cuma 2. Sementara kalau yang primer ada 6. Ya, mestinya hasilnya adalah yang ini 2, ya, yang ini 2, yang ini 6, atau ini 25%, ini 75%. Kalau hukum statistik berlaku loh, hukum probabilitas. Ya kan? Tetapi setelah dicoba secara nyata, yang harusnya cuma 25% malah menjadi 55%. Yang dikiranya cuma 45% ternyata malah sampai kebalik saya ya. Enggak benar. Yang dikiranya 75% malah hanya 45%. Nah, sekarang tentunya tidak hanya hukum probabilitas yang berlaku. Lantas yang berlaku hukum apa? Hukum ini. Hukum ini. Reaktivitas. Nah, sekunder itu lebih reaktif daripada primer. Reaktif artinya laju reaksi bertambah. Lebih besar, ya. Semakin reaktif berarti laju reaksi lebih besar. Jadi tadi contohnya yang sekunder dengan yang primer cepat cuma 2, akhirnya di akhir reaksi hasilnya lebih banyak, ya, menjadi 55%. Ya, itu kalau kita mau belajar tentang kedua isomer ini. Nah, ini ada pertanyaan sampai di sini tentang reaktivitas hidrogen primer, sekunder, dan tersier. Ya. Ya, ini adalah contoh yang lain. Ada senyawa metil propan. Sekunder ini ya. Ini tersier karena mengikat langsung 3. Berarti yang primernya ada 9. Ini 3, ini 3, ini 3. Nah, kalau mengalami klorinasi 9:1. Ini harusnya 9, ini 1. Ini 90%, ini 10%.
ya, karena tersier cuma 1 ya. Tetapi setelah dicoba, meskipun ini cuma 1 yang tersier, lajunya lebih besar sehingga di produk akhir ada 30%. Ya, yang harusnya 90% turun menjadi 50%. Ternyata kok tidak 100, Bu? Iya, ternyata ada produk lain, nanti kita jelaskan belum bisa dijelaskan di sini ya produk lainnya. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Ibu tunggu. Soal latihannya. Oh, ini tadi sudah saya jawab ya. Ini 90%, 10% tadi ternyata saya sudah, kalau direbut dengan laju yang sama ya ini 90%, ininya 10% ya. Sudah saya jawab tadi ya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya tunggu, nggak apa-apa. Saya tunggu kok. Kalau enggak. Saya tunggu jika masih ada pertanyaan reaksi halogenasi. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan reaksi yang ketiga dari alkana, yaitu reaksi pirolisis. Piro itu artinya panas, lisis artinya memecah. Ya. Jadi reaksi pirolisis itu adalah reaksi pemecahan molekul besar menjadi kecil ya. Nah, piro itu panas. Nah, jadi memecah molekul besar menjadi kecil tanpa oksigen, ya. Ya, tidak boleh ada oksigen. Kalau ada oksigen nanti jadi reaksi pembakaran yang sudah kita bahas di bagian awal. Nah, reaksi ini sebutan lain adalah cracking atau perengkahan. Nah, reaksi ini juga masih mengikuti mekanisme reaksi radikal bebas. Sehingga nanti akan ada sama mekanismenya, akan ada tahapan inisiasi, ya, propagasi, dan terminasi, permulaan atau inisiasi. Mari kita lihat mekanismenya. Kita ambil contohnya itu molekul besarnya itu karbonnya 5 saja deh. Nah, kalau realitas di industri karbonnya lebih dari 20. Di sini kita akan menjelaskan uraian terperinci reaksi pirolisis. Ya, permulaan. Pada permulaan reaksi, senyawa pentana akan terpecah. Ya, terpecahnya ini bisa di mana-mana sebenarnya ya. Tapi ini saya pilih untuk contoh ini. Reaksi karbon nomor 2 terpecah, ini karbon nomor 3 ya. Oke. Terpecah, masing-masing membawa 1 elektron. Nah, maka ini radikal. Ini juga radikal bebas. Nah, radikal bebas ini selanjutnya akan melanjutkan reaksi ya. Oke, ini dua-duanya bisa melanjutkan reaksi, hanya saja saya tulisnya salah satu. Saya tulis yang ini yang pendek. Ini mengalami, Bu? Iya, ini juga akan mengalami lanjutan sama persis ya. Nah, radikal bebas etil ya. Sekarang bereaksi dengan pentan yang masih baru. Ya, mengambil 1H. Nah, saya milihnya yang karbonnya di tengah, yaitu karbon nomor 3. Nah, ini hidrogennya diambil oleh radikal. Nah, membentuk produk yang pertama, etan. Kecil loh ini dibandingkan pentan. Nah, inilah produk yang pertama. Dan sekarang terminasinya.
Terminasinya pokoknya produk yang radikal-radikal bergabung menjadi senyawa netral. Nah ini ada butan. Butana juga termasuk hasil. Wong sudah lebih kecil daripada pentan. Nah ini kalau secara kopling. Ya. Jadi pengakhiran terminasinya secara kopling. Kopling itu kopel, jadi tinggal digabung saja. Radikal bebas etil bereaksi dengan radikal bebas etil, ini jadi butan. Ya, butan. Nah, sekarang bisa saja terjadi serah terima elektron, reaksi oksidasi reduksi, atau istilahnya disproporsionasi. Oke, kita akan tulis CH3, CH2 radikal seperti ini. Ini CH3 lagi, saya tulisnya CH2 dan hanya terpisah. Ini satu atom H diambil oleh molekul yang di sebelah kiri. Akan menghasilkan ini, etana. Nah, berarti di sini menyisakan satu hidrogen, satu elektron bebas. Nah ini, elektron bebas, maka akan menyambung dengan elektron bebas di sebelahnya, membentuk ikatan rangka. Ya, ini di sini hasilnya. Jadi hasilnya sekarang etana dan etena. Nah, jadi setiap kali terjadi reaksi cracking, jika tidak ditambahkan senyawa lain, hanya senyawa itu saja, maka akan terbentuk ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap dan molekul yang lebih kecil. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Nah, ini hanya salah satu set yang ditulis ya. Mahasiswa bisa mendalaminya dengan menuliskan propagasinya, tetapi yang dipropagasikan ada ini, radikal bebas yang propil. Ini jadi kita sudah punya hasil apa saja tadi? Etana, butana, etena ya. Silakan jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, di modul itu ada soal ya di bahan ajar. Kalau inisiasinya yang pecah itu karbon nomor 1 dan karbon nomor 2. Kalau ini tadi saya contohkan kan yang terputus adalah karbon nomor 2 dan nomor 3. Ada pertanyaan? Saya akan memberi tugas kalau nggak ada pertanyaan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, di bagian akhir bahan ajar itu ada 5 soal untuk dipelajari. Ya. Jadi tugas berikutnya masih satu paket, yaitu mengerjakan soal untuk dipelajari ya. Kalau tes mandirinya silahkan untuk dikerjakan sendiri. Jadi masih nanti menjawabnya ada di satu file dengan yang ringkasan tadi. Nah, ini PR soal untuk dipelajari ya. Soal untuk dipelajari itu ada ada 5 soal. Ya.
Ada 5 soal. Ya. Jadi ini untuk mengakhiri bab tentang alkana. Jadi PR-nya nanti ringkasan, terus tadi PR yang saya sebutkan tadi, klorinasi propan, itu nomor 2, dan ini PR yang ketiganya. Nanti saya akan tuliskan di sepada ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk materi alkana? Silahkan. Kalau tidak, nanti akan saya lanjutkan materi alkil halida. Ya, jika nggak ada pertanyaan, kita siapkan dulu materi untuk alkil halida. Jadi bab berikutnya sudah. Kalau di kelas, saya lama biasanya kuliah kimia organik itu karena soal-soal akan saya minta mahasiswa untuk mengerjakan di papan tulis, berebut ya. Tapi karena ini tidak bisa ya, jadi menjadi cepat ini kuliahnya ya. Silahkan, masih saya tunggu jika ada kalau masih ada pertanyaan, sambil saya menyiapkan materi yang alkil halida. Yuk, kalau ada pertanyaan, atau kita break dulu 5 menit ya. Kita break dulu 5 menit. Terus kita nanti lanjutkan untuk materi alkil halida, tidak apa-apa. Break dulu.